Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, marilah pada saat ini kita tidak lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena limpahan rahmatnya kita semua oleh Allah diberi bisa bernafas, diberi bisa bergerak, serta kita bisa menghirup udara segar yang luar biasa. Ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua yang alam semesta. Untuk itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta ini tentunya ada rahasia untuk kita semua. Dan mengapa kita semua oleh Allah diciptakan sehingga kita juga harus sholat, harus mengabdi kepada Allah. Semua adalah untuk kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan Allah. Bagaimana Allah memelihara alam semesta ini agar alam semesta ini seimbang, kita sebagai umat manusia Allah, yaitu supaya kita artinya sholat ini adalah bukan kepentingan Allah, kepentingan kita sendiri. Seluruh ajaran agama kita, khususnya terutama agama Islam yang kita peluk ini adalah gambaran bagaimana Allah memelihara alam semesta. Di antara kita harus sholat, karena sholat ini adalah hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua untuk memelihara alam semesta ini. Karena Allah tentunya tidak ingin alam semesta ini hanya sia-sia begitu saja. Maka dari itu seluruh apa yang ada di dunia ini adalah semuanya bermanfaat, bahkan saling bermanfaat di antara yang satu dengan yang lain. Manusia bermanfaat bagi alam semesta, bagi alam lingkungannya, hingga juga lingkungan juga bermanfaat bagi manusia. Manusia bermanfaat bagi binatang, supaya manusia ini melihara binatang dengan baik. Binatang juga bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Bahkan di antara manusia juga bermanfaat dengan manusia yang lain. Maka dari itu Allah membuat aturan bagaimana akhlak, hubungan antara kita sang makhluk ini, manusia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara sholat. Sholat ini adalah sekali lagi hubungan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu marilah sedikit kita mengkaji tentang makna, hikmah sholat itu sendiri, khususnya kepada kita sendiri. Sholat adalah sebetulnya hanya bagaimana Allah memberi waktu, kesempatan kita untuk menjemput rahmat yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Sekali lagi, sholat adalah kita hanya hadir oleh Allah, diberi kesempatan untuk hadir kepada Allah untuk menjemput rahmat yang telah disediakan oleh Allah kepada kita semua sang manusia ini. Maka dari itu, sekali lagi, sholat ini adalah kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan Allah. Sholat ini adalah justru kesempatan kita yang diberikan oleh Allah untuk kita semua, untuk kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, sholat ini sebetulnya adalah justru sangat bermanfaat bagi kita. Di antaranya, contoh, pada saat sholat kita harus wudhu. Tentunya dengan wudhu kita akan menjaga kebersihan. Pada saat wudhu, dari mulai membersihkan tangan, kaki, terutama yang pertama adalah dengan membasuh muka. Dalam kondisi pandemik COVID-19 ini, wudhu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan wudhu, wajah kita menjadi bersih. Di dalam wajah kita ini ada yang namanya mulut, lisan, ada yang hidung, ada mata, ada telinga. Semua dengan wudhu, maka dalam keadaan bersih. Apabila kita lakukan 5 hari, 1 hari, 1 malam, berarti kita paling tidak akan membersihkan komponen-komponen ada pada wajah kita ini, yang sehingga akan selalu terjaga kebersihannya. Belum tangan kita, kaki kita, dan lain sebagainya. Maka dari itu, baru memulai sholat saja kita sudah benar-benar menjaga kebersihan kita, sehingga kita akan benar-benar menjadi sehat. Baru akan mulai sholat. Kemudian pada saat sholat kita supaya betul-betul tawadhu kepada Allah. Sholat karena ini adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada akhlak. Bagaimana kita ini ketika berhubungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat ini adalah benar-benar harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini salah satu firman Allah yang harus kita camkan, bahwa sholat adalah benar-benar menjaga umat manusia itu sendiri. Perbuatan keji dan mungkar itu adalah akan menyelamatkan kita sendiri dan juga akan menyelamatkan orang lain. Berarti sholat itu adalah kebutuhan kita sendiri, kebutuhan hidup umat manusia. Dengan sholat diusahakan kita akan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain. Bahkan dengan sholat kita ini sudah terapi secara otomatis. Pada saat kita menjaga kebersihan, menjaga wajah kita, tangan kita, kaki kita, semua tubuh kita, bahkan pakaian kita, termasuk tempat kita pada saat sholat, ini adalah benar-benar akan menjaga diri kita. Lebih-lebih sekali lagi dalam kondisi wabah COVID-19. Untuk itu marilah sholat ini betul-betul kita hayati, kita pahami, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan benar-benar terjaga dengan ridho Allah, terjaga dari segala bentuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh umat manusia itu sendiri. Pada saat sholat, bagaimana kita memulai? Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Pada saat sholat kita harus menyadari bahwa alam semesta yang sangat luar biasa besarnya ini, ternyata ada yang jauh lebih besar, yaitu Allah Akbar. Bayangkan kalau kita melihat bumi sebesar ini, kemudian pada saat bumi ini digambarkan dalam bentuk kecil seperti globe ini, manusia ternyata tidak kelihatan. Kalau bumi digambarkan seperti satu bola, bisakah kita melihat sebesar apa manusia ini? Ternyata manusia ini adalah bahkan tidak lebih besar seperti kuman yang ada pada anggota badan kita. Artinya apa? Berarti kita ini adalah betul-betul termasuk makhluk yang sangat kecil sekali. Kita bisa melihat bunga ini. Mungkin kalau kita melihat kasat mata tidak apa-apa, tapi ternyata di dalam bunga ini banyak komponen-komponen yang luar biasa di dalamnya. Artinya apa? Kita yang kecil ini kalau dibanding dengan makhluk seperti bumi dan sebagainya, ternyata ada yang lebih kecil lagi. Mungkin ini banyak makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat. Ini semua adalah menunjukkan bahwa Allah itu yang maha bisa, maha besar, maha kuasa, dan sebagainya. Untuk itu alam semesta yang sangat luar biasa ini, marilah menjadikan pelajaran bagi kita bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini yang sangat besar ini. Kita bisa melihat keindahan alam semesta, termasuk seperti tumbuhan yang ada di depan kita ini. Bagaimana menciptakan Allah bisa membuat
daun-daun seperti ini. Kemudian pada saat bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang sebanyak ini, termasuk semua yang ada di lingkungan kita ini, luar biasa, warna-warni. Kemudian ada yang membuat kita terpesona, bagaimana indahnya bunga-bunga itu, bagaimana Allah menciptakan ini semua. Ini adalah kandungan dari Allahu Akbar. Pada saat kita sholat, Allah yang maha besar bisa menciptakan alam semesta seperti ini, yang seindah ini, sebesar ini, yang sangat luar biasa. Tentu kita tidak akan bisa menolak. Kita hanya bisa mengkaji bagaimana yang ada dalam komponen-komponen ini saja, masih bagian kecil dari ilmu Allah yang diberikan pada kita semua. Untuk itu dengan Allahu Akbar marilah kita betul-betul sadar bahwa Allah yang sangat besar adalah wajib kita menghamba kepadanya. Kita wajib untuk senantiasa tunduk kepadanya, karena apapun yang ada pada diri kita, dari mulai kita bisa bernafas, kita bisa melihat, bisa bergerak, semuanya tidak bisa kecuali semuanya ada atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian pada saat itu kita di dalam melaksanakan sholat ada bacaan-bacaan yang di dalamnya, apabila kita membaca dengan penuh khusyuk, memahami artinya, menghayati artinya, maka itu akan menambah sholat kita menjadi sangat khusyuk. Apabila pada saat menjalankan sholat kita membaca bacaan-bacaan itu sendiri dengan sebaik-baiknya. Di dalamnya ada bagaimana pada saat berdiri menghadap ke kiblat, kemudian membaca bacaan-bacaan yang di situ diajarkan oleh para ulama, yang tentunya semua itu adalah dari Rasulullah Muhammad SAW, yang mana semuanya ini adalah merupakan suatu petunjuk untuk bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita manusia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bagaimana kita berhubungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita berdiri, kita harus benar-benar berdiri dengan tegak sesuai dengan kemampuan kita. Artinya kita juga harus menegakkan kebenaran. Di alam semesta ini kita juga harus menegakkan kebenaran yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah melalui junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kebenaran yang hakiki yang bisa kita pelajari di dalam firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian pada saat sholat kita diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW dari hadis-hadisnya. Pada saat kita setelah membaca Fatihah, yang pertama dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, dan membaca Fatihah. Semua bacaan itu manakala kita baca dengan hati-hati, kita baca dengan baik-baik, kita baca dengan benar, kita baca dengan fasih, dan kita pahami artinya, kita pahami isinya, dan kita hayati isinya, maka itu akan menambah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah yang maha besar, maha luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur alam semesta ini, semuanya sudah terkandung di dalam bacaan-bacaan sholat. Bahkan manakala sholat ini kita kaji secara detail firman-firmannya, baik itu zahirnya maupun batinnya. Zahirnya pada saat kita gerakan-gerakan sholat, batinnya apabila kita mengkaji isi-isinya semua bacaan-bacaan yang ada di dalam bacaan-bacaan itu sendiri. Apalagi di dalam sholat, apabila kita ini banyak membaca ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya juga kita paham dengan isinya, luar biasa. Sekali lagi, dengan sholat
berarti kita ini bukan diberi beban oleh Allah untuk supaya sujud kepada Allah dan bermohon kepada Allah, bukan. Tapi dengan sholat adalah manfaatnya justru kembali kepada kita semua yang mau melaksanakan sholat. Maka ada seorang profesor, dia yang sudah divonis oleh seorang dokter, dia harus pasrah kepada Allah karena umurnya tidak lama lagi akan selesai. Ternyata kemudian dia sholat kepada Allah dengan khusyuk, dengan baik. Apa yang terjadi? Waktu yang diperkirakan oleh dokter tersebut, katanya dia sebentar lagi akan menghadap pada Allah SWT. Ternyata justru dengan sholat, dengan khusyuk, dengan sebaik-baiknya, malah dia menjadi sembuh. Bahkan sampai sekarang dia masih dalam keadaan hidup dan sehat. Dia divonis penyakit kulit, kanker kulit yang tidak bisa disembuhkan. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata penyakitnya malah justru sembuh dan kulitnya menjadi putih bersih seperti kulitnya anak yang baru lahir. Inilah diantara salah satu dan sekelumit dari melaksanakan sholat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang telah saya sampaikan, sekali lagi, sholat adalah bukan beban yang diberikan Allah kepada kita. Mengapa Allah wajibkan? Karena Allah tahu bahwa sholat adalah kebutuhan kita umat manusia. Sholat adalah kebutuhan kita. Sholat adalah kita menjemput rahmat yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Artinya sebetulnya kita diwajibkan oleh Allah sholat itu karena Allah mewajibkan kita untuk menjemput rahmat yang diberikan oleh Allah pada saat kita melaksanakan sholat. Sekali lagi, marilah kita tegakkan sholat. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi hikmah-hikmah yang ada, yang terkandung dalam sholat itu sendiri. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.